dari masing-masing media. Jadi kalaupun ini tidak terundang, jadi saya udah buka begitu. Silakan ini perwakilan dari media hadir, sehingga tidak ada miss seperti yang kemarin. Saya mohon maaf, ya, bukan maksud saya tidak mengundang, tapi sesungguhnya saya sudah terbiasa untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, tidak hanya dengan pers, tetapi juga dengan organisasi kemasyarakatan itu di Jakarta itu sering juga saya kumpul-kumpul. Jadi tidak membatasi itu semuanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan 10 jari saya ucapkan penghormatan yang sebesar-besarnya, ya, tidak mengurangi kalau tidak saya sebutkan. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, peran pers, peran jurnalis, peran ini penggiat medsos ini akhir-akhir ini menduduki rating yang sangat tinggi karena berkat jurnalis, berkat insan pers, berkat ini penggiat media sosial, ya, segala informasi itu bisa selamat datang, Pak. Silakan duduk, Pak. Karena berkat ini maka semua informasi dalam sekian menit itu sudah bisa kita terima dari pelosok belahan dunia manapun. Ya. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi setiap pemerintah, ya, provinsi, pemerintah kabupaten kota itu harus bahu-membahu dengan jurnalis, dengan pers, bahkan itu penggiat sosial. Jadi kita harapkan dengan kita sambil ngopi pagi begitu, itu akan ada ide-ide yang kreatif, ya, ada ide-ide yang kreatif, kemudian ada pemikiran-pemikiran konstruktif yang bisa kita diskusikan. Dan di samping itu, kami dari pemerintah kota juga ingin juga menyampaikan beberapa kebijakan yang saya pikir perlu untuk dipublikasikan oleh teman-teman itu insan jurnalis, pers, ya, dan medsos. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jurnalis, insan pers, dan medsos, ya, yang beberapa minggu terakhir ini begitu antusias untuk mempublikasikan beberapa kegiatan penting di Pemko Luxmawe. Yang pertama sekali ini terkait dengan bagaimana ini gerakan untuk bersih lingkungan. Kemudian yang kedua, yang paling juga ini kemarin menggembirakan saya, itu pelaksanaan 17 Agustus. Ini luar biasa. Ya, saya pikir kalau ini insan pers nggak turun tangan, ini media sosial, penggiat medsos, ya, para jurnalis lainnya, saya pikir ini Luxmawe akan sepi-sepi saja. Ya. Kita begitu meriah bisa melaksanakan kegiatan itu, mulai dari persiapan, kemudian pengibaran bendera, penurunan bendera, dan karnaval yang luar biasa. Jadi kalau dulu kita kenal kalau jurnalis itu pasti kaitannya dengan wartawan, insan pers. Tapi sekarang ini ternyata enggak, jurnalis itu udah meluas ke ini, penggiat sosial juga masuk dalam kategori itu. Kemudian seperti YouTuber dan lain sebagainya juga masuk ke situ, termasuk ini penggiat-penggiat yang ada di medsos lainnya begitu ini sekarang. Makanya ini menjadi kewajiban bagi saya ini untuk bagaimana caranya kita ini bermitra dengan semuanya yang ada di sini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pemerintah Kota Luxmawe dalam hal ini tidak bisa bergerak sendiri. Ya. Untuk mempublikasikan, untuk menjelaskan, untuk mensosialisasikan berbagai macam kebijakan yang ada di sini.
kita butuh bantuan teman-teman semuanya. Makanya saya dari awal ini sudah sampaikan kepada Pak Sekda, ini untuk secara rutin itu diadakan itu coffee morning itu. Saya terus terang aja nggak membayangkan kemarin itu ya antusiasme masyarakat itu ketika melihat itu pengibaran bendera, kemudian penurunan bendera bahkan lebih ramai. Bahkan kemarin itu karnaval luar biasa itu ramainya. Peserta itu lebih dari 6.500 kalau laporan dari Pak Kadis Pedanka kepada saya, pesertanya saja. Belum lagi penduduk masyarakat yang sepanjang jalan itu menonton itu acara karnaval kita. Belum lagi itu pesta-pesta rakyat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Itu luar biasa saya pikir. Ini kalau kita tidak bermitra dengan baik, saya rasa itu tidak akan mungkin itu terjadi kejadian seperti itu. Akhirnya kita kemarin hari Senin diganjar penghargaan. Ini karena semua teman-teman juga, bukan karena saya, karena masyarakat. Kita diganjar penghargaan karena kita bisa berkontribusi untuk gerakan 10 juta bendera yang tadi mungkin di awal sudah disampaikan. Kita di Kementerian Dalam Negeri ya mendapat penghargaan rekor muri, tapi bukan rekor nasional, tapi rekor dunia, karena kita melebihi dari ini yang pernah dilaksanakan dimanapun. Kita bisa mengumpulkan 12 juta lebih bendera kemarin itu yang disebarkan ke seluruh pelosok tanah air kepada seluruh masyarakat. Dan kita sendiri, Pak, kita salah satu ini daerah dan paling banyak itu mengumpulkan di Aceh. Harus kita lakukan. Tapi nanti ke depan itu sudah harus ada konsep. Makanya ini saya suruh belajar itu ke sana supaya nanti itu Bapeda, DLHK itu punya konsep itu bagaimana pengelolaan sampah ke depan. Termasuk itu bagaimana ini kita bawa ini Lux Mawai ke depan. Kepada Ketua Bapeda saya sampaikan, ini Kepala Bapeda, ini udah harus ada ini blueprint Lux Mawai bagaimana ke depan. Sudah harus ada itu master plan ataupun rencana tata ruang Lux Mawai itu ke depan, termasuk juga itu bagaimana roadmap itu kota Lux Mawai ke depan. Ini tentunya ini masukan-masukan dari teman-teman semuanya, ini sangat berharga bagi saya. Ya. Ini beberapa rekan ini kalau ada ini Pak jalan ini, alhamdulillah saya ini diberi masukan. Mudah-mudahan ini kita bisa tindak lanjut segera. Gitu. Jadi beberapa masukan dari teman-teman, mudah-mudahan ini sudah kita tindak lanjuti. Cuma ada beberapa sektor Pak segmen, karena masih ada kaitannya dengan orang Pak. Contoh itu di line pipa itu ternyata kemarin ketika saya telusuri itu belum diserah terimakan ke Pemko. Jalan line pipa, makanya hari ini juga saya surati lagi mereka. Memang dari PT Arunkas itu akan membangun jalan itu. Kebetulan ada 2 minggu yang lalu itu saya ketemu dengan Direktur Utama PGN Mas Pak. PGN Mas itu khusus untuk masalah wisata, pengembangan wisata. Ada beberapa lokasi ini yang saya coba tawarkan. Lokasi wisata religius, saya ingin ini Islamic Center ini, kalau bisa jadikan itu plot, nanti kita dapat anggaran. Makanya kita bermakan bersama. Dan itu model nanti itu untuk pengelolaan, kalaupun itu, ini Pak, saya tidak mau itu diserahkan ke Pemda, diserahkan ke yayasan, diserahkan ke UPT, nggak mau seperti itu. Kalau ada bantuan, laksanakan sampai selesai. Ya, kalau misalnya ada bantuan dari APBN silakan tender, silahkan lakukan sampai selesai sehingga pertanggungjawabannya itu jelas Pak. Dan kita Pak kalau ada masalah tidak terseret-seret ke dalam arus itu. Termasuk juga itu terkait dengan penggunaan CSR yang ada di Lux Mawai. Kemarin juga itu saya ketemu juga dengan perusahaan yang ada di sini. Pak. Saya tekankan kembali. Ya, saya tekankan kembali CSR itu ke depan itu lakukan sampai dengan selesai. Tidak hit and run. Jadi kalau ingin bantu taman, lakukan itu pembangunan taman dari awal, mulai dari DID, kasih saya kalau memang cocok kita sign, saya paraf, laksanakan itu sampai selesai, nanti saya terima manfaat saja dalam bentuk BASD, berita acara serah terima saja. Itu Pak, wisata religius di situ saya tawarkan. Yang kedua, mungkin Bapak akan terkejut, saya tawarkan itu, Pusuk itu jadi wisata edukasi Pak.
Kenapa saya tawarkan itu, Pak? Saya ingin ya ke depan itu Pusung tidak ada image seperti sekarang ini. Saya ingin Pusung itu, saya udah ngomong ini kemarin dengan beberapa orang, kayak ini Pak. Lihat ini, Yes Marina Abu Dhabi, lihat nggak Pak? Yang itu model itu, ke laut itu, model pohon. Kan bisa kita lakukan Pak di situ. Tidak numpuk, saya udah masuk Pak ke situ Pak, udah masuk ke bawah, saya lihat, Masya Allah, Alhamdulillah gitu loh. Itu Pusung itu gitu. Udah masuk Pak, saya sampai ke batu ujung sana, batu gajah yang ujung sana, saya udah sampai ke sana.